Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku bisa sharing lagi pengalaman sholawat yang mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman untuk semakin giat lagi sholawatannya. Buat yang lagi hilang semangat, lagi down, bisa semangat lagi. Wajar ya kalau kita kehilangan semangat karena iman kita tuh naik turun. Gimana sih supaya iman kita nggak turun-turun banget? Yaitu tadi banyak-banyak zikir dan banyak-banyak nonton acara-acara yang bisa memotivasi teman-teman, seperti contohnya video ini dan video-video yang lain yang berkaitan ya. Nah, kali ini aku mau sharing pengalaman sholawat yang aku dan keluargaku alamin. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya, klik juga gambar loncengnya. Jadi kalau aku upload video baru, teman-teman bisa langsung dapat notifikasi dari YouTube. Dan jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke medsos teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, pernah ngerasain gak sih, atau sering gak ngalamin hatinya mikir gini, hati kok mikir ya, hatinya ngomong gitu, atau pikirannya ngomong, kenapa sih saya udah sholawat kok malah kayak gini, kenapa sih saya sholawat gak kayak orang-orang mah dapat kebanyak ATM terisi sendiri, utangnya lunas, dapat jodoh, kok aku enggak ya gitu kan. Jadi gini teman-teman, pertama kita ngaca ya, kita harus benar-benar selalu ngaca teman-teman. Kira-kira sikap kita terhadap Allah udah benar belum? Ibadahnya gimana? Sholatnya udah tepat waktu belum? Terus kira-kira sikap kita terhadap manusia lainnya gimana sih? Udah benar belum? Apakah ada hal-hal yang kita belum minta maaf ke orang lain, ataukah ada hal yang menyakitkan orang lain, baik kita sadari maupun tidak sadari, benerin tuh semuanya, minta maaf sama mereka yang udah kita sakitin, baik sengaja maupun tidak. Benar-benar dijaga sikap kita terhadap orang lain, juga sikap kita terhadap Allah. Nah, kalau itu udah semua, kita terus bersolawat, masih juga kayaknya kok nggak kayak orang-orang, makin jatuh, makin susah, makin tambah masalah. Sabar ya, jangan dikira mereka semua tuh langsung enak, enggak loh teman-teman. Mereka yang ngedapetin banyak kebaikan dari Allah itu ngerasain susah juga, cuma mungkin mereka nggak cerita. Saking senengnya sampai mereka tuh nggak cerita, nggak bisa nyeritain kesulitannya gitu loh, karena mereka terlalu fokus sama kebahagiaan. Contoh, dulu aku waktu belum punya anak, aku nikah 2013, itu punya anaknya 2015. Masa-masa penantian itu ya Allah, gimana sih sedihnya, malunya ditanyain sama orang kenapa belum punya anak, kenapa belum hamil juga, belum lagi tiap bulan mertua nelpon udah isi belum, itu gak enak banget rasanya. Sampai-sampai aku tuh gak berani pulang. Jadi dulu aku tinggal di Samarinda, ikut suami aku dinas di sana. Kita tuh sempet lebaran gak pulang, saking kita tuh menghindarin pertanyaan orang-orang, khususnya tetangga ya. Nah kemudian di situ kan sedih ya, setiap hari berdoa, setiap hari aku meyakini pasti akan tiba satu masa di mana aku telepon mamaku, telepon mertuaku, telepon orang-orang ngabarin, mah aku punya anak, mah aku hamil gitu loh. Aku bayangin tuh teman-teman, dan Masya Allah itu kejadian. Dan ketika itu terjadi, aku lupa sama kesusahan-kesusahan yang aku alamin sebelum-sebelumnya. Aku fokus menceritakan kebahagiaan aku gitu loh teman-teman. Ya, jadi untuk mereka-mereka yang ngalamin kebahagiaan, kebaikan-kebaikan setelah bersolawat, jangan dikira mereka nggak ngalamin susah. Karena kita semua kan pasti diuji sama Allah, ya kan? Jadi kita jangan merasa berkecil hati kok belum dikasih kebahagiaan. Nah, contoh nyata ya teman-teman. Teman-teman tahu lah ya yang suka ngikutin video aku tentang ayahku. Ayahku itu kalau udah sholawatan, Masya Allah, bukan aku mau ria, soal ayahku tuh kalau udah sholawat banyak banget dan kuat banget gitu.
sampai di atas sejadah tuh sholawat 1000 sampai 5000 tuh kuat banget, dan yang dibaca bukan sholawat Jibril, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad lengkap. Tapi ayahku malah kemarin pasang ring. Jadi kata dokter ada kemungkinan kena serangan jantung 78%. Jadi ayahku harus pasang ring. Di situ kami sama-sama sholawat buat ayah supaya ayah nggak sakit, maksudnya nggak jadi pasang ring gitu kan. Tapi tetap pasang ring gitu. Mungkin kalau aku, adik-adikku, orang tuaku mikir kok gini sih gitu. Kalau kita nggak bersyukur ya, kita kan udah sholawat kok malah pasang ring sih, kok tetap pasang ring sih, kok malah sakit sih, kan kita udah sholawat. Harusnya kalau kita sholawat kita dilindungin dong, harusnya kalau kita sholawat kita nggak kena sakit dong. Ternyata nggak kayak gitu teman-teman. Justru ya dengan sholawat alhamdulillah ketahuan ayahku harus dipasang ring. Coba kalau nggak ketahuan. Ayahku kan kerjanya di laut ya teman-teman, ayahku tuh ABK kapal pelni, mungkin teman-teman tahu. Nah kalau misalnya ayahku nggak ketahuan, nggak dipasang ring, gimana? Karena ayahku ini punya kakak ABK juga. Nah meninggal 2 tahun yang lalu itu kena serangan jantung mendadak. Dan beliau ini nggak ada pasangan karena nggak tahu kan. Nah makanya kita di situ bersyukur, oh iya alhamdulillah ketahuan, jadi dipasang ring untuk antisipasi kayak gitu teman-teman. Jadi kita juga harus bisa melihat sesuatu yang mungkin menurut kita buruk, menurut kita nggak enak, tapi sebenarnya di balik itu adalah pertolongan dari Allah. Itu tuh. Jadi kita jangan maunya tuh enak-enak aja gitu. Oh dia nggak sholawat pasti sehat, nggak sholawat pasti harusnya nggak begini. Enggak, justru kita harus di situ bersyukur. Dengan kita bersyukur nikmat kita ditambah. Dan alhamdulillah kami semua bersyukur dengan ayah pasang ring, jadi kita tahu, jadi kita bisa antisipasi gitu, jangan sampai ada apa-apa karena ayahku juga bekerja di luar gitu. Nah, kemudian karena kan ayahku waktu itu dapat info dari dokter akan dipasang ring gitu, tapi lihat di tes lagi nanti gimana. Nah kita sama-sama sholawat untuk kebaikan ayah. Kalau bisa jangan pasang ring, tapi kalau memang pasang ring ya udah gitu kan. Dan masya Allah yang sholawat kan aku dan adik-adikku, kita semua sholawat. Yang pertama adikku Willy. Adikku Willy ini kan bekerjanya di laut juga ya teman-teman, ABK juga, cuma dia ini lagi di darat. Kemarin sempat turun, lumayan agak lama nih dia di darat. Nah dia ini lagi updating ijazahnya, di updating, jadi supaya bisa nanti kalau kerja lagi jabatannya bisa naik gitu kan. Nah si Willy ini udah updating udah lama banget, biasanya cepet, katanya sih cuma 2 minggu, ini udah 2 bulan belum jadi, bahkan online-nya pun belum jadi. Udah ada panggilan kerja, belum bisa naik karena ijazahnya nggak ada gitu kan. Dan aku bilang sama Willy, udah sholawat aja sekaligus doain ayah, nanti insya Allah ada jalannya. Dan masya Allah seminggu adikku bersolawat. Waktu itu Willy sholawat Jibril ya teman-teman, bacanya banyak banget lah, di atas 1000 pokoknya. Dan si Willy tuh langsung dapet kabar kalau ijazah online-nya jadi, dan mudah-mudahan segera jadi yang fisiknya. Masya Allah banget teman-teman. Selain itu Willy itu kan nge-grab gitu ya teman-teman, sambil nunggu kerja dia tuh nge-grab juga, dulunya juga suka nge-grab sambil kuliah. Nah itu orderannya ada aja teman-teman, alhamdulillah. Kemudian dirasain juga sama adekku Japan yang bungsu. Jadi pernah aku cerita juga kan kalau Japan itu setiap malam minggu biasanya dia ngamen di kafe. Nah tempat yang dia di kafe dia ini udah 2 kali dia nggak ngamen di situ karena tutup atau gimana gitu, dan akhirnya di off karena nggak tahu kenapa alasannya. Pokoknya Japan itu di off kalau nggak salah sih, karena mungkin agak mau tutup kafenya gitu ya. Dan Japan ini kan sholawat niatnya sih buat ayahku gitu ya, sholawat. Dan masya Allah dia bacanya yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah banget. Itu Japan memang kehilangan pekerjaannya yang biasa dia ngamen, tapi dia dapat gantinya banyak tawaran di mana-mana.
yang di dekat rumah, yang di dekat tempat yang dulu, yang di mana-mana. Kalau nggak salah empat tawaran buat ngamen. Itu teman-teman keren banget kan? Ya. Kemudian aku sendiri ngalamin. Aku ini jualan online teman-teman. Alhamdulillah orderan aku tuh rame, ada aja teman-teman, ada aja setiap harinya, alhamdulillah. Dan itu tuh ya menurut aku memang karena aku rajin sholawatan juga gitu loh, berkah dari sholawatan. Dan padahal sholawat itu aku tujukan untuk kesehatan ayahku, tapi ya itulah Allah, kita dikasih banyak kebaikan ya. Kemudian selain itu aku juga kemarin dapat masalah beberapa hari lalu. Ceritanya barang udah sampai ke customer, tapi yang dikirim beda, nggak sesuai sama gambar, motifnya beda. Nah, laporan ke supplier nggak mau tanggung jawab. Biasa seperti itu ya kalau supplier besar rata-rata ya. Mungkin saking ramenya sampai salah-salah, dan kadang mereka tuh nggak mau tanggung jawab. Sementara kita harus ganti rugi dong ke customer, ya kan? Nah, ke atas nggak mau tanggung jawab, ke bawah, di bawah juga marah-marah, customer marah-marah harus minta tuker lagi, sementara supplier nggak mau dituker barangnya. Jadi kita harus gimana? Ya udahlah, aku sama adminku, kebetulan aku ada teman aku jadi admin, jadi khusus pegang orderan. Aku sekarang udah nggak pegang orderan lagi karena aku ngurusin YouTube, jadi aku fokus di YouTube sama transfer kalau ada orderan. Sementara teman aku tuh jadi admin, aku terima order, terus share barang ke grup, itu admin aku. Nah, akhirnya aku ngomong sama admin aku kan, ya udahlah kita berembuk, ya udahlah kita biarin deh ganti rugi, coba tawarin dulu mau nggak kalau kita kasih diskon 50.000. Itu diskon 50.000 aja kita rugi loh teman-teman, karena kita ngambil untung kecil banget, nggak segitu ya. Kita nggak ngambil untung banyak-banyak, yang penting bisa berbagi berbagi keuntungan sama reseller gitu kan. Ya udahlah biarin rugi, tapi kan seenggaknya nggak harus ganti. Kalau ganti kan lebih besar lagi kerugiannya gitu. Ya udah, ternyata dia nggak mau, tapi waktu itu aku yakin Allah pasti nolong. Kalaupun memang harus ganti semuanya totalnya belum ongkirnya, ya udah nggak apa-apa, bismillah, mudah-mudahan nanti ada gantinya dari Allah gitu. Aku udah yakin, dan aku pun yakin adalah udah, apalagi aku sholawat bismillah lah. Itu sampai malam supplier nggak mau bantu, customer juga minta terus-terusan dikembalikan gitu kan, maksudnya ditukar lagi barangnya. Akhirnya ya udah gitu, aku pikir ya udah nanti kita tuker, kita ganti rugi nggak apa-apa, barang jadi stok kita aja, aku bilang gitu kan. Dan masya Allahnya besok paginya itu customer tiba-tiba mau nggak usah ditukar. Ya udah mbak, nggak apa-apa, aku minta diskon aja 50.000, transferin ya. Masya Allah kan, berkuranglah beban aku. Padahal awalnya itu jadi masalah kan ya. Mungkin kalau aku nggak bersyukur, aku akan bilang, ya Allah gimana sih, orang udah sholawat, udah minta doa, udah minta pertolongan, masa dikasih kesulitan kayak gini. Masa sih aku dikasih customer yang harus dikasih pengiriman barang yang salah seperti ini gitu kan. Kalau aku nggak bersyukur, tapi kita nggak mau kayak gitu. Dan alhamdulillah besoknya Allah tolongin, besok paginya customer mau diganti dengan hanya ganti rugi 50.000. Kemudian supplier itu alhamdulillahnya juga mau tanggung jawab, kita dikasih keringanan 20.000, jadi 20.000-nya jadi dihapus, makin berkurang kagian kita, alhamdulillah. Itu teman-teman, jadi setiap kesulitan yang kita hadapin, kita jangan ngeluh gini, gimana sih, kita kan udah berdoa, kita udah sholawat, kenapa sih kayak gini. Jangan kayak gitu teman-teman ya. Di balik kesulitan yang kita alamin, di balik ujian yang lagi kita hadapin, itu tuh ada kebahagiaan, ada kebaikan, ada pertolongan. Pasti Allah tuh nolongin kita. Yang penting kita mau sabar, yakin sama Allah, pasrahkan semuanya sama Allah. Buat teman-teman yang sekarang masalahnya makin rumit, makin sulit, sabar. Allah gak akan ngebiarin kita. Bahkan untuk mendapatkan kabar gembira, biasanya kita tuh dikasih kabar yang bukan sedih sih ya, pokoknya kita diuji dulu deh, dikasih kabar buruk dulu
sebelum kita dikasih kabar gembira biasanya itu sebagai ujian buat kita. Kita mau sabar nggak? Kita masih tetap bersyukur nggak? Kita masih tetap beria dong nggak? Gitu loh teman-teman. Dan Masya Allah kan, Allah tuh nggak akan ngebiarin kita. Allah tuh nggak pernah ingkar janji teman-teman. Buat teman-teman yang sekarang doanya belum diijabah sama Allah, bahkan mungkin malah tambah masalah, tambah banyak masalahnya, sabar. Sebentar lagi Allah akan nolongin teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih udah nyimak. Mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman. Mudah-mudahan jadi amal soleh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.